Agen Bambu Apus 04. Saya adalah CGP Angkatan 9 dari Provinsi DKI Jakarta. Pada pagi hari ini saya tidak sendiri, tentunya saya didampingi oleh Ibu Kepala Sekolah saya. Perkenalkan Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah Bambu Apus 04 Jakarta Timur. Saya di sini akan membersamai Ibu Saidati Mukminah dalam kegiatan wawancara CGP Angkatan 9. Silakan dilanjut. Siap Ibu, terima kasih. Izinkan saya untuk memberikan beberapa pertanyaan ya Ibu. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, ketika ada kasus seperti itu, yang saya lakukan adalah mengidentifikasi terlebih dahulu kasusnya. Apabila kasus tersebut terkait masalah hukum, menurut pendapat saya itu bisa masuk ke bujukan moral, karena ada hubungannya antara kebenaran lawan atau kesalahannya. Akan tetapi apabila kasus yang saya hadapi adalah memiliki pilihan yang saya anggap sama-sama benar, maka termasuk ke dalam dilema etika. Oke, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Berarti dilema etika itu adalah ketika dimana Ibu dihadapkan oleh sebuah pernyataan yang sama-sama benar. Sedangkan bujukan moral itu sudah jelas benar salahnya dan jelas melanggar hukum, seperti itu ya Bu ya. Baik Ibu, selanjutnya ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, baik, sebelumnya saya mengambil keputusan akan kembali lagi mengidentifikasi kasus yang terjadi terlebih dahulu. Kemudian saya menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data dan fakta yang ada sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. Keputusan ini diambil berdasarkan kebijakan yang harus selalu diutamakan dengan mengutamakan nilai-nilai kebajikan seperti keadilan, kejujuran, kemanusiaan, maka kebenaran itu pun akan mengikutinya. Oke, baik, terima kasih Ibu jawabannya. Berarti selama ini Ibu sebelum mengambil sebuah keputusan itu Ibu mengidentifikasi terlebih dahulu kasusnya seperti apa, kemudian Ibu menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut, begitu ya Bu ya. Baru Ibu mengambil sebuah keputusan yang tentunya harus mengandung nilai-nilai kebajikan seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, bahwa adanya keadilan, kejujuran, kemanusiaan ataupun nilai-nilai kebenaran yang lainnya akan mengikuti, seperti itu ya Bu? Iya, betul. Baik Ibu, yang berikutnya ingin saya tanyakan, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Anda lakukan selama ini? Langkah-langkahnya adalah menjalin komunikasi dengan pihak yang terkait. Pihak-pihak yang terkait pasti itu kita ajak bersama-sama menelaah secara mendalam informasi terkait kasus yang dihadapi. Setelah menemukan ada sesuatu yang tidak sesuai, saya akan langsung menanyakan apakah ini dapat dipertanggungjawabkan dan bisa dijadikan alat bukti. Selanjutnya, saya akan melakukan konfirmasi kepada rekan sejawat apakah kasus ini benar-benar ada. Langkah ini saya lakukan melalui musyawarah guru. Sesudah itu pihak-pihak yang terkait akan dipertemukan secara langsung untuk mendapatkan atau mencari solusi terbaik atas permasalahan yang dihadapi. Wah, menarik sekali Ibu. Jadi Ibu harus menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait terlebih dahulu, seperti itu ya Bu. Kemudian Ibu setelah menemukan
suatu permasalahannya apakah itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, dan ibu selalu mengadakan koordinasi dengan rekan sejawat ibu Iya, seperti betul. itu ya Bu ya, untuk mendapatkan solusi yang terbaik atas permasalahan yang sedang dihadapi di sekolah. Baik Ibu, selanjutnya ingin saya tanyakan, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya hal yang paling efektif adalah ketika itu kita melakukan komunikasi yang baik, koordinasi, selalu kita bagaimana menanyakan dengan rekan sejawat semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Selain setelah berkomunikasi, berkoordinasi, bermusyawarah untuk menemukan titik temu dan memecahkan salah satu permasalahan atau mendapatkan solusi yang benar-benar terjadi dan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Oke, baik Ibu, sangat menginspirasi sekali ya Bu. Jadi menurut Ibu, hal yang paling efektif adanya dialog atau komunikasi, Iya, betul. seperti itu ya Bu. Setelah itu Ibu berkoordinasi dan kemudian bermusyawarah untuk menemukan solusi dari dari permasalahan tersebut dengan solusi yang terbaik agar tidak ada pihak yang dirugikan, seperti itu ya Bu. Nah, selanjutnya sebentar Ibu, mohon maaf. Nah, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, jadi tantangannya adalah memberikan pemahaman kepada beberapa guru yang memang dia belum memiliki kepentingan di mana sebenarnya kepentingan itu menurut dia tidak bisa ditinggalkan dan dia harus melanggar etika dan aturan di sekolah. Semisal dia sering terlambat ke sekolah atau bahkan tidak masuk ke sekolah karena ada kepentingan keluarga dan itu tidak bisa ditinggalkan, maka tantangan itu yang harus diselesaikan secara kekeluargaan. Artinya dari hati ke hati kita bicara. Selanjutnya adalah kita menunjukkan bahwa aturan yang benar adalah kita tidak boleh melanggar yang sudah kita tetapkan secara aturan dan etika gitu. Oke Ibu, jadi lebih tantangan yang Ibu hadapi selama ini di sekolah itu lebih kepada dilema etika ya Ibu, dimana ada pernyataan yang benar versus pernyataan yang benar juga, sehingga Ibu sulit untuk menentukannya. Tetapi balik lagi Ibu menentukan itu adalah dengan sesuai kesepakatan yang telah dibuat, seperti itu ya Bu. Nah, selanjutnya Ibu, apakah Anda memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan selama ini, Ibu? Kalau tata krama atau jadwal ketika ada kasus ini kan pasti kita tidak punya jadwal. Tetapi ketika kita mengalami kasus itu segera kita atasi permasalahannya. Ya bagaimana tadi kita pasti cari permasalahannya dulu. Ketika sudah tahu akar permasalahannya, kita pasti akan menemukan titik temu. Menemukan titik temunya itu dengan cara bagaimana? Kembali lagi dengan komunikasi yang baik, terus kita selalu sharing, kita bermusyawarah, terus kita juga intinya kita sama-sama menyelesaikan yang tujuannya adalah untuk penyelesaian bersama yang memang itu terdapat hasil yang sangat baik. Oke Ibu, baik, terima kasih Ibu. Berarti tidak ada jadwal khusus atau tata krama tertentu di sekolah SD Negeri Mumpus 04 untuk menyelesaikan suatu masalah ya Bu. Iya. Intinya Ibu tetap harus menemukan akar permasalahannya seperti apa, kemudian Ibu harus selalu berkomunikasi yang baik dan selalu berkoordinasi untuk menemukan solusi dari sebuah permasalahan tersebut.
Nah, Ibu selanjutnya, menurut Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktornya yang untuk membantu adalah kembali lagi adalah semua guru yang akan membantu, karena kita di sini sebagai pemimpin di sini tidak bisa uh, menyatakan atau memutuskan dengan kegiatannya sendiri, tetapi dengan bantuan kawan-kawan, kembali lagi dengan kerjasama yang baik, dengan komunikasi yang baik. Pastinya yang paling utama adalah untuk guru itu tidak dijadikan sebagai bawahan kita, tetapi sebagai mitra kerja kita. Itu pasti tidak ada tantangan atau masalah menurut saya. Oke, baik Ibu, luar biasa. Berarti selama ini yang membantu Ibu adalah semua rekan-rekan guru di sekolah, seperti itu ya Ibu. Karena Ibu tidak pernah menjudge atau menyatakan bahwa mereka adalah bawahan atau anak buah Ibu, tetapi justru sebagai mitra kerja untuk selalu dapat menemukan solusi yang terbaik dari setiap permasalahan yang ada di sekolah. Seperti itu ya Bu, luar biasa. Baik Ibu, yang selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Ya, baik. Yang kita petik dari semua percakapan ini, bahwa semua permasalahan itu dapat diselesaikan dengan saling memberikan dukungan, bahwa dengan memberikan dukungan dan pemahaman kita lakukan itu akan berjalan baik dan ada konsekuensinya. Ketika memang itu ditaati, akan sama-sama kita mencapai keberhasilan bersama. Tetapi ketika memang tidak ditaati, akan muncul permasalahan atau hambatan-hambatan yang tujuannya adalah tidak bisa mewujudkan visi misi sekolah. Oke, baik Ibu. Jadi intinya Ibu harus selalu memberikan pemahaman begitu ya Bu ya kepada semua guru yang ada di sekolah agar dapat selalu mentaati peraturan yang ada sehingga tidak menimbulkan suatu permasalahan, agar visi misi sekolah dapat terus berjalan. Seperti itu ya Bu. Baik Ibu, saya rasa cukup pertanyaan-pertanyaan tentang wawancara dilema etika dan rujukan moral yang saya lakukan pada pagi hari ini. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama. Dan saya juga berdoa semoga Ibu Saidati di kegiatan CGP ini tadi khususnya dapat bermanfaat untuk dirinya sendiri. Amin. Merubah paradigmanya dalam mengajar. Dan dapat mengimbaskan di kelasnya dulu, baru nanti di sampingnya, di rekan sejawatnya, bahkan nanti ke depannya untuk sekolah kita. Itu. Amin, amin. Sukses selalu. Amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu, sekali lagi saya ucapkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidati Mukminah. Saya guru SDN Bambu Apus 04. Saya adalah CGP Angkatan 9 Provinsi DKI Jakarta. Pada pagi hari ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Ibu Tati, Kepala Sekolah SDN Cempaka Putih Barat 19. Pada pagi hari ini saya ingin mewawancarai Ibu Tati terkait dengan perihal CGP ya Bu ya. Izinkan saya untuk memberikan beberapa pertanyaan. Apakah Ibu bersedia? Baik, bersedia terus. Sudah siap ya Ibu? Pertama-tama yang saya ingin tanyakan, bagaimana biasanya Ibu mengetahui bahwa Ibu sedang dihadapkan pada dilema etika yang ada di sekolah Ibu? Baik Bu Sasa, dengan senang hati ya, saya berusaha membantu. Biasanya saya menyadari situasi dilema etika ketika terjadi konflik antara nilai-nilai moral atau kepentingan yang berbeda di sekolah kami khususnya ya. Misalnya ketika ada keputusan yang harus diambil namun
kedua pilihan memiliki nilai yang sama-sama penting, atau memuat kebajikan yang seimbang. Itu bisa menjadi petunjuk bahwa kita sedang menghadapi dilema etika. Seperti itu. Oke, baik Ibu. Jadi seperti yang Ibu katakan bahwa pertentangan antara nilai-nilai yang sama-sama benar itu menjadi kepentingan yang berbeda, menjadi indikator yang penting seperti itu ya Bu ya. Kemudian yang saya ingin tanyakan, bagaimana Ibu biasanya menyelesaikan dilema etika yang seperti itu Bu? Oke ya. Contohnya seperti ini Mbak. Biasanya kami melakukan pendekatan yang kolaboratif dalam menyelesaikan dilema etika tersebut. Kami melibatkan staf, siswa, dan pihak terkait lainnya dalam diskusi yang mendapatkan sudut pandang yang beragam. Setelah itu kami melakukan analisis mendalam terhadap setiap pilihan yang ada dan berusaha mencari solusi yang sejalan dengan nilai-nilai inti sekolah kami, serta memberikan dampak yang positif bagi semua pihak yang terlibat. Baik. Ya. Baik Ibu, jadi kerjasama tim dan analisis yang mendalam menjadi kunci dalam menyelesaikan dilema etika yang ada di sekolah Ibu. Seperti itu ya Bu ya? Ya, betul sekali. Kami percaya bahwa melalui kerjasama dan analisis yang cermat, kami dapat mencapai keputusan yang lebih baik dan lebih adil dalam menghadapi dilema etika di sekolah kami. Baik Ibu, kemudian apakah Ibu memiliki langkah-langkah atau prosedur khusus yang Ibu ikuti dalam pengambilan sebuah keputusan dilema etika? Bagaimana prosesnya biasanya Bu? Kami tidak memiliki prosedur yang kaku ya, Mbak. Namun kami memiliki pendekatan yang terstruktur. Pertama, kami mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin tentang situasi tersebut. Kemudian kami melibatkan semua pihak terkait dalam diskusi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalahnya. Setelah itu, kami melakukan analisis mendalam terhadap nilai-nilai yang terlibat dan dampak dari setiap pilihan yang mungkin. Akhirnya, kami mencari solusi yang paling sesuai dengan nilai-nilai sekolah dan memberikan dampak positif bagi semua pihak yang terlibat. Ya. Baik Ibu, jadi fleksibilitas dan adaptabilitas menjadi kunci dalam proses pengambilan keputusan dilema etika yang ada di sekolah Ibu. Ya, benar sekali, setiap situasi dilema etika bisa berbeda dan kami selalu berusaha untuk menyesuaikan pendekatan kami sesuai dengan konteks dan nilai-nilai yang terlibat. Ya. Baik Ibu, jadi dari pengalaman Ibu, apa yang menurut Ibu efektif dalam pengambilan sebuah keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah? Apakah ada pendekatan tertentu yang Ibu temukan dan bisa berhasil? Menurut saya, efektivitas dalam pengambilan keputusan dilema etika di sekolah datang dari kerjasama tim dan analisis yang cermat. Pendekatan kolaboratif memungkinkan kami untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih luas dan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang ada. Luar biasa Ibu ya, jadi kerjasama tim dan analisis yang mendalam menjadi sebuah kunci kesuksesan dalam mengatasi dilema etika yang ada di sekolah ini. Seperti itu ya Bu ya? Ya, benar sekali Bu. Kami percaya bahwa dengan kerjasama tim dan analisis yang cermat, kami dapat mencapai solusi yang lebih baik dan lebih adil dalam menghadapi dilema etika di sekolah kami. Baik Ibu, jadi apa yang menjadi tantangan utama dalam mengambil sebuah keputusan ketika Ibu dihadapkan pada dilema etika? Bagaimana Ibu mengatasi tantangan tersebut? Salah satu tantangan utama adalah menemukan keseimbangan antara berbagai nilai dan kepentingan yang terlibat. Kadang-kadang keputusan yang diambil bisa saja tidak memuaskan semua pihak, Mbak. Namun, kami selalu berusaha untuk mencari solusi yang paling baik dan paling adil bagi semua pihak yang terlibat. Ya. Luar biasa Ibu. Jadi mencari keseimbangan antara berbagai nilai
dan kepentingan menjadi tantangan utama yang harus diatasi dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika. Ya, benar sekali. Kami percaya bahwa dengan kerjasama tim dan analisis yang cermat, kami dapat mengatasi tantangan ini dan mencapai solusi yang lebih baik dalam menghadapi dilema etika di sekolah. Ya. Baik Ibu, apakah Ibu memiliki jadwal atau tata cara tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Ibu cenderung menyelesaikannya segera atau ada prosedur tertentu yang Ibu ikuti? Kami tidak memiliki jadwal yang kaku dalam menyelesaikan kasus dilema etika, karena setiap situasi bisa berbeda dan memerlukan pendekatan yang berbeda pula. Namun, kami selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat tanpa mengorbankan kualitas keputusan yang diambil. Ya. Baik Ibu, jadi fleksibilitas dan adaptabilitas menjadi sebuah kunci dalam menyelesaikan kasus dilema etika yang ada di sekolah ya Bu ya. Ya, benar sekali. Kami percaya bahwa dengan fleksibilitas dan adaptabilitas kami dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan lebih efektif dan lebih efisien. Baik Ibu, menurut Ibu adakah seseorang atau faktor-faktor yang biasanya membantu atau mempermudah Ibu dalam proses pengambilan sebuah keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah Ibu? Baik Bu, ya tentu saja kolaborasi dalam staf, siswa dan pihak terkait lainnya sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan dilema etika di sekolah. Mereka membantu kami untuk mendapatkan sudut pandang yang beragam dan membuat keputusan yang lebih terinformasi. Ya. Jadi kerjasama tim itu yang menjadi faktor penting dalam membantu Ibu untuk mengambil sebuah keputusan dilema etika yang ada di sekolah, seperti itu ya Bu? Ya, benar sekali Bu. Kami percaya bahwa dengan kerjasama tim kami dapat mencapai solusi yang lebih baik dan lebih adil dalam menghadapi dilema etika di sekolah. Ya. Baik Ibu, kemudian dari pengalaman Ibu dalam menghadapi dilema etika, apa pembelajaran utama yang telah Ibu peroleh? Bagaimana pengalaman ini mempengaruhi pendekatan Ibu dalam mengambil sebuah keputusan di masa depan? Salah satu pembelajaran utama yang saya peroleh adalah pentingnya mendengarkan dan mempertimbangkan sudut pandang semua pihak dalam pengambilan keputusan dilema etika. Pengalaman ini telah memperkuat pendekatan kolaborasi kami dalam pengambilan keputusan di masa depan serta membuat kami lebih sensitif terhadap nilai-nilai moral yang mendasari setiap keputusan yang kami ambil. Masya Allah, luar biasa Ibu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak, terima kasih sekali atas waktunya yang sudah bersedia untuk saya wawancara pada pagi hari ini. Saya mohon maaf sekali lagi ya Bu sudah mengganggu waktu Ibu. Salam sehat selalu, semoga sukses selalu untuk Ibu. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.